dalam pekerjaan ya biasa lah dimarahin. Saya dapat SP pernah, saya dapat SP2 pernah. SP2 Pernah. Ternyata bahwa pindah kerja itu membawa risiko gitu ya. Tapi karena tergiur dengan rumput tetangga lebih hijau kan gitu ya. Jadi itu makanya saya ingetin teman-teman anak-anak muda itu kalau lihat rumputnya harus bener gitu. Nggak boleh sekedar hijau gitu. Love what you do and do the best. Lho, nyapa mandek le? Nyuwun pangapunten, Pak. Kula radi kesupen merginipun. Piye omahe calon maratuwane dhewe kok lali. Ke dos pundi, Pak? Kula nembe pindah dateng granipun. Lha kok iso le? Pacang 5 tahun mung sepisan dolani omahe iki piye? Ibune niku, Pak. Gualake pol tenan, Pak. Kula ajrih. Cah lanang kaya teri. Sik aku tak takon iki. Ibu mertuamu iki kaya apa? Ayu ora sih? Ayu, Pak. Nanging gualak Jenenge Damayanti to. sanes. Asmanipun Bu Sabto. Monggo, Pak. Sik. Napa malih to, Pak? Tak jungkatan Ayo. sik engko ben jejuduanmu lancar gak ono alangan. Dik Damayanti, nadyan aku ngira kowe cidra. Nanging aku isih tansah kelingan karo kowe. Sampai kapan wae aku bakal nampa sliramu. Gusti, nyun sewu Mas. Napa suto. Sakjane aku ya tansah kelingan karo panjenengan. Apa Gusti Allah wis nggarisne yen tresnane awake dhewe iki manunggal nalika yasa wis surup kowe. Mbak, aku kok deg-degan ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Agrovaria Live Talks di episode kedua kali ini bersama saya Feni Sofyan dan sudah ada di sebelah saya Bapak Joko Supriyono di episode yang spesial kali ini. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Joko Supriyono? Kalau orang Astra Agro atau insan Astra Agro itu udah pasti kenal sama beliau karena beliau juga kalau kita posting tentang Bapak nih Pak, pasti likes-nya banyak banget. Itu tuh. Kita kali ini mau bicara dulu tentang cinta Bapak yang terpendam. Itu video di YouTube atau series di YouTube tuh karena kisah pribadi Pak. Jangan-jangan ada warisan cinta yang memang ada ceritanya sendiri gitu. Itu iseng aja sebenarnya itu. Test the market itu sebenarnya kan. Test the market. Kan tadinya pingin bikin apa ya, sinetron bahasa Jawa gitu ya. Kan jarang tuh ya, sinetron bahasa Jawa kan jarang. Kita mau bikin episode ternyata test the market kok kurang, ya udah berarti ya nggak diterusin. Tapi sih itu ini aja sekalian juga menjajal bisa apa enggak. Ternyata ya lumayan juga kan. Bagus dong. Epic banget itu episode Bapak buka sisir zaman baheula banget gitu yang dibekeh gitu, orang Sunda dibekehin gitu. Terus disisir Damayanti, ya. Marianto, kalau nggak salah namanya Marianto ya. Marianto ya, langsung kayak cinta kembali bersemi gitu. Tapi yakin Pak itu bukan kisah pribadi, cie. Based on true story gitu. Enggak. Ya kalau itu sih sebenarnya karena tadinya kan ada cerita gitu ya, ada puisi, terus kemudian coba mau diterjemahkan jadi sinetron. Ya kebetulan ceritanya sih ya menarik, suka aja gitu. Kalau memang itu dibikin gitu ya sebenarnya menarik. Artinya itu kan sebenarnya cerita
cerita masa lalu yang nggak kesampaian kan gitu kira-kira Iya, kan iya. gitu itu sebenarnya. Terus ingin diwariskan gitu loh. Saya jadi ngebayangin waktu Bapak lagi syutingnya, seru Pak ya main ayunan gitu Pak. Seru ya Pak main ayunan kayak zaman dulu gitu. Saya nggak berani nanya Pak Joko waktu TK udah ada ayunan belum? Saya nggak berani nanya. Itu perlu ditanya justru itu. Gitu ya. Jangan-jangan Justru Bapak belum pernah main ayunan jangan. betul. Jadi justru karena saya itu kan dari kampung di daerah Nganjuk, Jawa Timur itu nggak ada sekolah TK zaman saya kecil. Jadi kok boro-boro ayunan sekolah TK aja nggak ada. Jadi saya itu langsung sekolah langsung SD karena TK nggak ada. Jadi ya nggak menikmati itu masa bermain ayunan kayak di TK itu nggak menikmati saya. Yang pakai ban besar itu juga nggak ada Pak, atau pakai sarung? Kalau Penny waktu itu masih pakai sarung. Dikaitin Pak di pohon terus sarung, atau nggak ban bekas ban dibikin bulat Nggak- gitu. Nggak ada. Sebenarnya kan itu kan memang tradisi modern ya, tradisi kota ya. Jadi ya memang saya sih nggak pernah mengalami itu lah. Even sarung juga saya nggak pernah. Jadi mainnya apa aja dong Pak kalau waktu kecil? Membajak sawah. Saya itu kecil, makanya dibilang saya itu termasuk yang masa kecil kurang bermain lah. Bukan kurang bahagia ya. Tetap bahagia walaupun nggak bermain. Masa kecil kurang bermain. Jadi memang karena ya di kampung main aja paling-paling ya main-main itu yang gobak sodor, main bola gitu-gitu paling. Tapi kalau yang mainan gitu ya enggak. Tapi saya mau ngomong-ngomong dulu soal hobinya nih Pak. Bapak tuh kalau suka dengan wayang sampai kalau orang Sunda bilang nanggep wayangnya. Profesional loh yang ditanggapnya tuh betul-betul orang-orang yang dalang-dalang yang beken gitu, yang keren. Terus di kampung halaman Bapak ya bikin pertunjukan wayang dan lain sebagainya. Terus suka lari sampai ngumpulin medali maratonnya gitu. Jadi kayak serius banget sih Bapak tuh, kayak santai dikit gitu Pak ya. Atau terus itu tadi seni peran. Kayak Bapaknya suka seni peran. Bikinnya nggak kira-kira Pak, bukan lagi ini tapi bikin mini series misalnya gitu. Jadi kayaknya tuh hobi-hobi yang Bapak lakukan tuh nggak santai gitu loh Pak. Enggak juga lah, namanya hobi itu ya memang sebenarnya harus santai ya. Kerja yang mungkin tidak bisa santai gitu. Jadi ya itu bagian dari untuk membalance gitu ya. Kalau kita, karena saya itu kan memang nggak tahu ya, sudah biasa lah dituntut untuk kerja keras gitu ya. Disiplin itu karena memang dari kecil, masa kecil udah seperti itu. Jadi ya kerja itu ya saya sih prinsipnya kerja ya harus serius gitu, kerja keras gitu. Maka kalau untuk mengimbangin itu ya kebetulan saya juga punya kesenangan di luar pekerjaan, dan itu menurut saya sih harus ya. Jadi supaya untuk membalance kita di satu sisi bekerja keras, bekerja serius, tapi kemudian juga kita punya kesenangan. Ya, kesenangan itu ya kalau saya sih ya kebetulan ada beberapa lah gitu ya. Tadi Anda sebutin misalnya kayak seneng wayang, ya itu sih nggak tahu, karena mungkin by history juga, karena memang dari kecil itu, dan saya menikmati kemudian mempelajari, mendalami gitu ya, dan kemudian meresapi kan gitu. Jadi ya saya itu everything tentang wayang ya saya suka gitu ya. Jadi saya suka nonton gitu ya. Even sampai sekarang kalau di Jakarta itu saya masih bisa nonton semalam suntuk gitu ya. Saya punya koleksi banyak gitu ya. Sampai anak Bapak pun pengen Dan kuliahnya jurusannya justru seni gitu. dan saya itu kalau kamu ke rumah saya, di beberapa rumah saya itu interiornya pasti wayang semua, nggak ada interior lain kecuali wayang. Ya, jadi ya itu karena seneng aja. Jadi saya sampai kemudian nanggap gitu ya, nanggap wayang. Sebenarnya sih itu sebagai ekspresi bahwa memang kita itu senangnya serius gitu loh, senangnya serius. Dan sebenarnya juga kenapa saya sampai nanggap itu ya, saya itu senang, tapi kalau bisa juga orang lain ikut menikmati kesenangan saya kan gitu. Jadi saya itu kalau di kampung dulu sebelum pandemi itu kan biasanya 2 tahun sekali itu nangkap wayang.
ngumpulin teman-teman, nanti tetangga-tetangga datang Silaturahim ya Pak. kasih makan. Jadi itu sebenarnya sedekah budaya lah, kalau menurut saya itu sedekah budaya. Jadi membuat orang senang gitu ya, karena kan prinsipnya kan katanya begitu, apa khairul linnas anfa'ahum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu kalau katanya yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi prinsip itu sebenarnya harus diterapkan di mana-mana, di pekerjaan juga begitu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu ya yang bermanfaat buat orang lain. Di pekerjaan harus begitu, di kesenangan juga harus begitu, apalagi di agama gitu ya. Itu kan ajaran agama, sebenarnya itu kan hadis itu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu tuh hadis, itu hadisnya At-Tabrani atau siapa. Jadi prinsip itu ya memang sebaiknya diterapkan di semua aspek kehidupan kita. Bapak ketika melakukan sesuatu tuh nggak hanya melakukan, achieve gitu misalnya poinnya tuh terlaksana nggak sampai sana, tapi meresapi, mendalami itu, mencintai. Itu yang membuat kemudian pada akhirnya membawa Bapak ke titik menjadi seorang Bapak Djoko Supriyono yang begitu, tokoh yang begitu luar biasa itu hari ini. Mungkin Bapak nggak pernah membayangkan apa sih yang akan dicapai Bapak, didapatkan Bapak dengan mencintai apa yang hal-hal yang Bapak lakukan itu gitu ya Pak? Saya itu sebenarnya apa ya, nggak pernah mentargetkan, cuman saya itu menjalankan secara semuanya serius, ada hasil gitu ya. Jadi ya jalanin aja gitu, jalanin tapi dilakukan dengan baik, dengan serius. Contoh dalam bekerja juga saya tuh ya, saya kalau boleh jujur saya tuh nggak pernah punya target atau ambisi yang muluk-muluk, enggak. Ya do the best gitu aja. Love what you do and do the best gitu. Paling itu, karena saya tuh selalu ingat dengan apa ya, dulu bosnya pemimpin Astra yang saya ingat ketika saya masuk itu ketemu beliau tuh di mentorin. Pesannya dia itu kalau kamu bekerja jangan punya pamrih. Jangan kalau bekerja itu pamrihnya pamrih gaji, pamrih uang, pamrih jabatan, jangan, dia bilang gitu. Kok begitu ya, saya pikir kerja aja, nanti one day itu gaji yang ngejar kamu, jabatan yang datang sendiri gitu. Itu mentor Siapa itu Pak? itu kalau boleh saya sebutkan ya, almarhum Pak Benu Subianto. Dialah pemimpin Astra waktu itu, orang yang pertama kali saya ketemu dan saya diberikan apa ya, briefing gitu ya, diberikan arahan. Itu isinya itu, coba. Saya itu jadi mikir ya, kok begitu ya arahannya ya. Tapi mungkin bener gitu ya. Udah kamu kerja aja, nggak usah terus punya pamrih naik gaji, pamrih naik jabatan. Nanti kalau kamu kerja serius, kerja keras, Wandi itu akan datang sendiri, akan ngejar kamu bahkan. Dia bilang gitu. Itu serius, itu Pak Beni Subianto almarhum itu ngajarin gitu. Ingat terus saya, gara-gara itu saya ingat terus. Dan itu betul ya Pak? Itu dirasakan akhirnya? Jadi saya ingat terus itu. Bapak udah mulai dikejar sama gaji. Kita kapan ya guys dikejar gaji? Doakan kami. Langsung kru pada semua senyum loh Pak, pengen dikejar gaji. Tapi kerja keras dulu, cintai apa yang dilakukan. Nah itu. Dan itu memang harus sabar. Prosesnya nggak instan ya Pak ya. Harus sabar melakukan itu semua. Oh iya. Jadi makanya itu harus dinikmati kan gitu. Kalau kamu tidak mencintai yang kamu kerjain, nggak bisa menikmati. Boleh ya Pak dibocorin. Jadi pernah tuh ya, satu kali saya datang ke ruangan Pak Djoko lagi baca, saya pikir kayak Al-Quran yang ada warna-warninya gitu ya. Saya pikir ya, Bapak belajar ngaji gitu, kok sempet gitu. Ternyata bukan, tapi Bapak lagi menghafal. Jadi bukan hanya targetnya one day one juice, tapi harus hafal. Di saku Bapak biasanya ada tulisan itu Pak, oret-oretan hafalan, terus dibawa gitu, kertas di saku. Ada sih. Tuh kan? Ada tuh. Oh tumben sekarang diketik, biasanya tulis tangan gitu, hanya Bapak dan Tuhan yang mengerti biasanya.
Jadi dilihatin dong Pak, lihatin. Kenapa sih mesti ditulis Pak? Bukan, karena kan saya itu ya tadi dibilang target. Saya itu kan pengen apa ya? Pengen punya hafalan yang banyak gitu ya. Sebenarnya hafalan itu saya itu pakai pertama untuk sholat. Kedua itu saya itu pengen hafalin sekaligus maknanya. Jadi kalau saya sholat itu baca surat itu saya ngerti artinya gitu. Itu sebenarnya ya. Jadi makanya saya itu sering membawa potongan-potongan. Misalnya kayak gini nih ya. Ini kan 3 ayat cuman. Ya. 3 ayat, potongan 3 ayat. Tapi saya ingin hafalin dan maknanya supaya nanti kalau saya sholat itu saya pakai ini gitu. Jadi itu ya di samping hafalan-hafalan yang lain kan. Ini kan hafalan-hafalan surat itu kan yang apa mencar-mencar. Tapi kalau hafalan yang terstruktur juga saya sih punya ini juga, punya target juga. Jadi Tuh kan? ya ya apa ya? Jadi itu tadi bagian. Jadi kalau saya itu punya prinsip itu segitiga. Jadi mesti pertama itu kan kalau kamu work hard itu mesti diimbangi dengan play hard kan gitu ya. Play harder. Play hard. Golf gitu ya. Iya. Nonton wayang gitu ya. Lari sekalian tuh. Jadi tapi itu kan duniawi itu ya. Jadi harus ada yang ketiga itu ada. Pray hard kan gitu. Pray Jadi harus iya. gitu. Pray hard guys. jadi supaya mengkompensasi gitu ya. Ya. Ya kenapa kita harus pray hard gitu ya, harus beribadah ya karena kita ini aware gitu, banyak dosa gitu. Ya. Banyak dosa. Jadi karena kita sadar banyak dosa ya kita harus pray hard, harus beribadah. Jadi memang segitiga itu yang harus kita bekerja itu kan amanah, kita bekerja keras tapi kita perlu balance gitu dengan kesenangan tapi juga harus dikompensasi dengan meditasi kan gitu. Jadi, itu yang prinsipnya supaya hidup ini seimbang lah gitu. Iya. Bapak menjadi direktur di usia 45 tahun kan ya Pak ya? Seingat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjabat direktur selama around 13 tahun. 14 tahun. 14 tahun. 45 tahun. Teteh bisa nggak nih? Ya, langsung guys, kalian harus bisa guys. Tapi tadi harus menjaga amanah. Nah, Bapak di waktu yang panjang perjalanan karir Bapak ini nggak mulus dong Pak. Pasti ada aja sandungannya, bahkan jatuh, terprosok dan lain sebagainya. Ada momen-momen hidup apa yang kemudian pengen tahu nih netizen, termasuk saya juga netizen Astra Agro, pengen tahu dong kisah hidup seorang Pak Joko. Apa sih momen-momen yang kemudian menjadi titik balik dalam hidup Bapak gitu Pak? Atau pelajaran yang terbesar dalam hidup Bapak? Ya jadi kalau dalam pekerjaan ya, saya itu kan sebenarnya 2 kali pindah bekerja ya, 2 kali pindah kerja. Nah mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah ternyata bahwa pindah kerja itu membawa risiko gitu ya. Jadi saya itu dulu pekerjaan saya yang pertama itu saya pekerjaan yang bagus gitu ya. Sebelumnya bagus. Di BUMN bagus okay. Ya. Jadi saya sih mendapatkan segalanya, semuanya dapat fasilitas. Tapi karena tergiur dengan rumput tetangga lebih hijau kan gitu ya. Jadi itu makanya saya ingetin teman-teman anak-anak muda itu kalau lihat rumputnya harus bener gitu, nggak boleh sekedar hijau gitu. Jangan-jangan sintetik. Jadi saya tergiur untuk pindah ke Jakarta kan, gemerlap Jakarta, kilonya Jakarta. Memang saya itu orangnya kan, kok saya di pelosok ini kok kayaknya sih kok ilmunya nggak berkembang gitu. Selalu begitu kan. Oh ini kalau kayaknya di sana kok bisa dapat ilmu macam-macam. Nah saya memang akhirnya memutuskan pindah dan ternyata juga seperti yang saya khawatirkan nggak seindah ini kan, nggak seindah asli. Jadi saya praktis itu ketika pindah itu mulai dari nol lagi. Jadi yang tadinya di perusahaan pertama itu ada fasilitas kerja, tinggal bekerja, ada fasilitas rumah, ada fasilitas pembantu, ada fasilitas transport.
fasilitas rumah sakit, semuanya ada, dapat bonus gitu ya. Tapi kemudian karena gara-gara godaan rumput tadi, ternyata nggak seindah itu. Jadi saya mesti mulai dari nol gitu ya, dan saya mesti mulai hidup dalam kamar kos, saya mesti harus naik bis kota setiap hari gitu ya. Itu saya alamin gitu ya, dan kemudian terakhir saya masuk Astra. Awal-awal masuk Astra saya juga masih kerja tuh naik bis kota, jangan salah. Saya masuk awal-awal bekerja di Astra itu ya naik bis kota, masih mondar-mandir naik angkot gitu sih. Jadi ya, tapi kan itu memang etapa yang harus dijalani. Jadi tapi bahwa kemudian sekaligus itu menjadi challenge kan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah bahwa dimanapun ya, kita mengambil keputusan ya, di pekerjaan di bidang apapun yang sudah kita pilih, itu sebenarnya kuncinya adalah prosesnya cuma satu, mesti mau belajar terus. Ya. Jadi saya sih merasa itu aja. Jadi apapun saya kan katakanlah bidang kerjanya beda-beda terus gitu ya. Jadi tapi karena saya itu kebetulan mau belajar gitu ya, saya selalu bisa adjust, selalu bisa adapt, selalu bisa menyesuaikan diri, dan ya semuanya walaupun mulai dari nol, akhirnya saya juga bisa perform, saya ikutin, pindah lagi ke perusahaan yang ketiga, saya juga belajar lagi mulai dari awal, dan saya kemudian juga bisa mengikuti. Jadi intinya itu yang saya ingetin ya, mestinya aja ya harus mau belajar terus. Pernah dimarahin nggak sih Pak sama atasan pada saat itu yang bikin kayak gitu? Saya pernah dimarahin, pernah. Jadi saya dalam pekerjaan ya biasa lah dimarahin. Saya dapat SP pernah. Pernah juga. Pernah dapat SP. Saya dapat SP2 pernah. SP2 pernah. Jadi 2 kali saya itu dalam pekerjaan kena hukuman yang berat. Yang pertama itu kena SP2 ini, sehingga ya kalau SP2 tahulah teman-teman kan pasti bonusnya langsung jeglek kan. Oh gitu ya Pak? Langsung jeglek, iya langsung jeglek lah. Itu kalau SP2 kan langsung C itu, kalau nggak salah itu ya. C, kalau sekarang setengah kali bonus loh Pak. Langsung jeglek setengah kali gitu kan. gaji. Aduh. Terus kali kedua itu saya pernah di suatu saat itu saya membuat semacam action gitu ya, tapi yang sebenarnya sih nggak mungkin lah kalau saya membuat sesuatu tanpa diketahui atasan, kan nggak mungkin ya. Jadi waktu itu tuh, tapi ini supaya tahu lah, ini urusan HRD ini. Saya itu pernah ngangkat ya level-level mandor 1 itu kan menjadi asisten. Karena dulu kan zaman awal-awal AL itu kan kurang orang. Dulu kan banyak orang-orang Malaysia itu. Jadi kita kan punya ambisi supaya digantiin. Makanya waktu itu saya mulai ngangkatin mandor 1, mandor itu jadi asisten. Sesuai dengan ada prosesnya tentu kan. Tapi kemudian setelah masuk training, dirindam segala macam itu yang jadi zaman itu tuh asisten itu golongannya itu 3D. Orang-orang yang dari bawah ini kan ada yang 2A, ada yang 3A, ada yang 3B, ada yang 2F. Itu semua saya naikin langsung 3D waktu itu. Jadi itu 40-an orang. Semua langsung saya naikin 3D. Istilahnya supaya ini duduk langsung menjadi asisten. Iya. Di saat itu ya 3D. Jadi macam-macam. Nah itu saya itu dimarahin sama bos. Kenapa langsung 3D semua? Padahal ada yang dari 2F gitu kan. Nah udah asisten gimana? Masa mau ini? Nah tapi sebenarnya, saya dimarahin, intinya gara-gara dimarahin itu saya dapat sanksi lah. Jadi saya 2 kali bonus saya nggak dibayar tuh gara-gara satu itu. Nah tapi sebenarnya bagusnya pelajaran itu adalah kemudian di AL itu ya. Kemudian karena tidak boleh orang naik golongan lompat, kan gitu ya.
Maka mulai saat itulah namanya dikenal namanya speed up. Speed up, akselerasi Iya. itu. Jadi orang itu nggak boleh naik golongan langsung, 2F ke 3D nggak bisa. 2F ya harus 3A dulu, 3B, 3C gitu. Nah sejak saat itu ada aturan mengenai speed up. Iya. Sebelumnya kan nggak ada. Jadi itu hikmahnya itu. Tapi korbannya kan saya kan dapat sanksi itu, nggak dikasih bonus tahun itu. Ya itu macam-macam lah, itu contoh aja. Jadi saya sih pernah berbuat salah, dan dapat sanksi, pernah dapat sanksi. Gitu. Dan salah dan disanksi itu wajar ya Pak Ya, dalam proses ya. itu. Jadi ya saya sih ya terima aja. Tapi kan mesti yang penting itu kan kita tidak intentionally itu. Ya bukan korupsi misalnya Iya. gitu ya, merugikan orang lain ya. Tidak itu. Betul. Oh ini ada foto. Foto Bapak lagi ngapain ini? Pakai topi. Itu dari Instagram ya. Banyak kalau lihat foto-foto Bapak di Itu Instagram. judulnya kalau nggak salah itu adalah menguji kompetensi masa kecil, kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah gitu judulnya. Jadi masa kecil saya kayak gini. Dan saya ketika saya sekarang di posisi ini, saya waktu pulang kampung saya coba, saya masih bisa nggak ya mengulangi pekerjaan saya zaman dulu. Ternyata masih bisa. Gitu. Ini saya ngapain? Nyiram. Itu nyiram bawang merah itu. Jadi bawang merah itu harus disiram tiap hari. Oh bukan sawah itu, bukan ya Pak? Bukan bawang merah itu, berambang kalau. Brambang. Nah, Oke. jadi Terus iya. jadi iya, itu saya membuktikan itu, menguji keahlian masa kecil, ternyata masih bisa. Nah Penny lihat juga Bapak kan punya kebun pisang. Wah kayaknya nantinya pengen jadi petani nih Pak. Nah itu sebenarnya bagian tadi itu tuh bagian dari apa ya? Mungkin bagian dari kesenangan, tapi juga mungkin bagian dari apa ya? masa pensiun gitu. Jadi pensiun itu kan gini ya, pensiun itu kan kamu kehilangan penghasilan, kehilangan jabatan, kehilangan teman kan gitu, ya kan gitu kan. Nah jadi sebenarnya kita itu perlu mempersiapkan itu supaya kita tetap punya komunitas, jadi punya teman kan gitu ya. Syukur-syukur itu bisa ada hasilnya kan gitu, Iya. ada hasilnya. Jadi itu sebenarnya tadi supaya tetap balance gitu ya, proses hidup ini tetap balance gitu. Jadi sih itu untuk senang-senang, tapi juga mungkin untuk inilah, untuk kegiatan. Bapak pertanyaan penutup sebelum kita akhiri. Tadi Penny mau cerita kalau dulu Bapak sampai sekarang ya, Bapak tuh kalau bicara kampanye positif sawit tuh ya Allah, Bapak tuh bukan pemilik perkebunan sawit loh Pak, mohon maaf ya. Bapak tuh bekerja di Astra, segitu cintanya sama Astra, sama industri kelapa sawit, segitunya gitu. Kalau menurut saya tuh kayak pernah dong Teh Feni nih, nemenin Bapak itu lagi hamil sampai jam 11 malam. Dan itu sering dari awal masuk ya Pak. Saya belajar banyak dari Bapak dari awal masuk, nemenin Bapak sampai jam 11 malam, jam 12 malam ketemu dengan 2, 3, 4, 5 bahkan orang berbeda-beda waktu, dan Bapak membicarakan hal yang sama, kampanye positif sawit tanpa lelah. Kayak nih cinta banget gitu, kayak aduh etos kerjanya luar biasa. Kemudian tadi Bapak juga ternyata gitu ya, dalam proses saya mengenal Bapak 8 tahun ini gitu, Bapak juga punya proses sendiri dalam kehidupan pribadi Bapak ke arah spiritual, atau kemudian bagaimana maturity ya Pak ya gitu, lebih wisdom ya, lebih wisdom dalam hidup Bapak. Ada banyak yang sedang Bapak jalani gitu Pak. Bagaimana Bapak menjaga membagi waktu, kok sempet kayak hal kecil aja ya ngaji gitu. Kadang ya misalnya jujur, kadang misalnya kayak sholat aja nanti dulu deh gitu ya, masih ngetiknya ada kerjaan sedikit gitu. Tapi jangankan untuk mengaji, menghafalkan Al-Quran gitu, di tengah kesibukan yang tadi saya sudah mention banyak itu gitu. Bagaimana Pak itu bisa memanajemen waktu? Ya sebenarnya kan kita yang punya waktu, kita yang ngatur kan gitu ya. Kita yang bisa ngatur ya kita. Jadi kita kan punya prioritas itu tadi. Jadi ya sebenarnya sih ternyata kuncinya
sukses orang itu ya bisa mengatur waktu itu kan gitu. Semua orang kan punya waktu yang sama, kita ini kan semua punya waktu yang sama, ya kan. Dan itu kan waktu kan sudah teralokasi, by nature kan sudah teralokasi masing-masing waktu untuk tidur, waktu untuk beribadah, waktu untuk bekerja kan. Jadi seberapa orang itu efektif mengatur waktu itulah sebenarnya yang mendapat kesempatan untuk maju atau sukses. Jadi mesti sih nggak lebih dari itu ya. Kadang saya ada saatnya saya harus bekerja keras gitu ya. Tadi kan kamu bilang jam 11 malam, mungkin orang udah pada tidur, saya masih bekerja. Ya karena prioritas saya waktu itu ya harus itu dikerjain gitu kan. Dulu saya waktu masih middle lah ya, mungkin sebelum jadi level tinggi. Saya itu dulu termasuk yang juga orang yang pulangnya malam. Saya itu dulu hanya kalah pulang malam itu dengan Pak Maruli Gultom. Itu saya kalah malam itu pulangnya kalau sama Pak Maruli Gultom. Beliau lebih malam ya? Beliau pulang jam 11 malam. Pak Maruli Gultom itu jam 11 malam baru pulang. Ya, saya nggak sampai jam 11, tapi kira-kira ya di bawah dia lah. Jadi saya hanya kalah dari dia. Nah jadi ada kalanya memang kita harus menuntaskan sesuatu sesuai dengan prioritas itu ya. Tapi ada kalanya yang lain kan kita bisa mengatur waktu untuk supaya kita tetap balance tadi menurut saya sih. Jadi ya tadi yang kamu tanya tadi bahwa Mengatur waktu. Ya mengatur waktu menurut saya sih kita harus tahu prioritas-prioritas kita dalam hidup kita di setiap kondisi kan gitu. Ada kondisi misalnya ya keluarga menjadi prioritas gitu. Saya misalnya main golf gitu setiap weekend, tapi saya batasin, saya golf itu ya weekend sekali aja. Kalau saya Sabtu main ya Minggu harus di rumah. Kalau Minggu main Sabtu harus di rumah gitu. Jadi itu kan hanya mengatur ini aja kan, mengatur. Tapi kan ada yang gila gitu, ada yang tiap hari nggak kenal waktu, ada juga gitu kan. Itu kan the art of how to manage ini kan waktu kan. Dan dia berarti kan nggak tahu prioritas kan gitu. Tapi kan orang yang tahu prioritas ya pasti bisa mengatur waktu lebih baik. Jadi itu sih menurut saya sih seni mengelola waktu aja. Oke, Pak Joko terima kasih banyak atas inspirasinya di sore hari ini, karena ini akan tayang hari Jumat sore bersama dengan Insan Astra Agro yang mungkin lagi agak rebahan langsung pada bangun nih pasti tanya tadi. Wah, biar kayak Pak Joko jangan rebahan langsung pada bangun, nontonnya jadi serius gitu. Tapi mudah-mudahan akan lahir Pak Joko lain di industri kelapa sawit khususnya di Astra Agro ya Pak. Orang-orang yang memang berjuang dari bawah, sudah bekerja keras dan tadi menjaga amanah dengan sangat baik. Semoga saya pribadi juga bisa menjadi seperti Bapak, menjaga amanah dengan baik, dan banyak banget lah tadi pengalaman hidup yang sudah Bapak share kepada kita. Terima kasih banyak, termasuk bagaimana merelakan ya, mengikhlaskan sesuatu. Banyak banget, susah kalau dirangkumin kalau bicara sama Pak Joko. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Joko. Insan Astra Agro, dengan demikian selesai sudah acara Agrovaria Live Talks kita pada hari ini. Semoga pastinya memberikan inspirasi lagi-lagi, dan saksikan Agrovaria Live Talks di bulan depan dengan BOD siapa ya kira-kira. Tapi pastinya seru-seru banget lah episode selanjutnya dari Agrovaria Live Stream. Sekali lagi terima kasih Pak Joko Supriyono atas waktunya, dan saya pamit. Bye-bye. Assalamualaikum.